mau menikah sama Laude. Kan kiblatnya berlawanan. Iya, aku tahu. Assalamualaikum, hai apa kabar semuanya? Gimana libur lebarannya? Udah pada balik mudik nih? Atau malah bentar doang liburan lebarannya? Dan udah kerja aja di hari keempat lebaran? Aduh, nggak apa-apa ya? Nggak apa-apa dong, karena setidaknya kalian masih bisa nge-skip beberapa film yang sebenarnya udahlah nggak usah ditonton. Salah satunya film ini. Bukan tidak boleh ditonton, boleh kalau memang rezekinya ada. Tapi kalau di-skip pun tidak jadi masalah. Nah ini film romansa Indonesia yang selalu was-was gitu kalau tiba-tiba ada yang muncul yang baru. Kita selalu nanya, ini beneran bagus atau cuma modal estetik doang? Nah sekarang, giliran film Komang. Film yang mengangkat kisah nyata Raim Laode dan pacarnya yang akhirnya jadi istrinya. Plus dibumbui sama lagu yang dulu sempat jadi national breakup anthem. Tapi, apakah film ini sebenarnya beneran punya jiwa? Atau cuma jualan nostalgia pakai bungkus visual estetik ala-ala Netflix teen romance? Kalau kataku sih, sebenarnya film Komang ini nggak salah juga tayang di Lebaran. Tapi mengingat film-film yang tayang berbarengan dengan Komang ini rata-rata lebih kuat ketimbang Komang. Nah, yang jadi pertanyaan besarnya, apakah film ini ngasih sesuatu yang fresh dan pada akhirnya orang akan memilih nonton film ini? Atau cuma daur ulang formula lama dengan packaging yang lebih kinclong? Harus diakui, Komang itu cakep banget secara visual. Sinematografinya apik banget, warna-warnanya soft kayak fit artis K-pop, dan lightingnya juga bikin setiap adegan kayak scene Pinterest yang hidup. Nah kalau lo suka sama film yang eye candy, ini bisa jadi guilty pleasure lah. Soundtracknya juga on point, lagu-lagu Raim Laode dipakai di momen yang pas, bikin beberapa scene jadi lebih emosional. Adegan kencannya Komang dan Laode itu pure couple goals banget, kayak highlight reels pasangan yang lagi honeymoon phase. Dan ini bikin yang jomblo pada ngiri, yang punya pacar jadi pengen date night, yang baru putus ya mungkin skip dulu. Tapi dibalik kecantikannya, keindahannya, ada yang kurang. Film ini kadang terlalu fokus sama tampilannya doang, sampai lupa tuh bikin kita care sama karakternya. Banyak adegan yang feels like extended TikTok edits, bagus dilihat tapi nggak nancep di hati. Kayak makan es krim warna-warni, manisnya di mulut, tapi abis itu ya lupa rasanya tadi apa. Ini nih salah satu PR besar film romansa Indonesia. Dialognya tuh, aduh. Ada scene-scene dimana Komang dan Laude ngobrol, tapi rasanya kayak lagi baca naskah. Ya mungkin aku yang terlalu sensitif kali ya. Bukan bercakap beneran, lo bisa feel banget loh kayak mereka nungguin cue buat ngomong, bukan organic conversation gitu. Beberapa dialog juga terasa kayak berusaha untuk puitis banget gitu, kayak mau jadi quotes Instagram tapi malah kehilangan autentiknya. Misalnya ada bagian dimana mereka ngomongin cinta pakai metafora langit, laut, atau apalagi lah itu. Cute sih, tapi kadang bikin geli. Bro, ngomong ya normal aja nggak apa-apa kok. Plot wise, awal dan akhirnya oke, tapi tengahnya ada bagian yang rasanya kayak filler episode yang nggak penting-penting banget, cuma buat ngejagal durasi aja. Alhasil, pas konflik utama datang, rasanya agak terburu-buru. Pacingnya itu kayak lagu DJ yang biasa kan, kalau di tengah-tengah track itu tiba-tiba slow motion. Ya, begitulah film ini. Acting, Aurora Ribeiro Slay, Keisha masih belajar, Raim Laode, Waido, Aurora Ribeiro, chef's kiss, acting natural, karismanya kuat, chemistry-nya sama si Keisha lumayan nendang. Nah dia beneran bawa Komang jadi karakter yang relatable, bukan cuma pretty face doang. Perkembangannya dari film-film sebelumnya juga keren banget. Mulai pertama kali ku kenal di film Susah Sinyal, dan perkembangannya dari film-film sebelumnya emang keren banget nih orang. Nah, si Keisha Alvaro sebagai Laude, gimana ya? Dia tuh punya momen-momen bagus, tapi kadang masih terlalu aktor baru. Ekspresinya datar di beberapa scene, dan kalah screen presence sama Aurora. Tapi overall, mereka berdua cukup lumayan jadi pasangan di layar. Tapi emang ketika si Keisha ini bermain solo, tidak lagi tandeman dengan Aurora, ya emang dia agak terasa lebih jomplang aja sih. Ya mungkin ini soal jam terbang sih.
Budaya dan setting, potensi gede tapi cuma jadi background. Film ini ada unsur Bali dan Sulawesi yang sebenarnya bisa jadi nilai plus. Tapi sayang banget. Cuma jadi tempelan doang. Logatnya kadang konsisten, kadang enggak. Adegan di Kampung Laude cuma buat estetik doang, bukan buat bikin ceritanya lebih dalam. Padahal ini bisa jadi konflik yang menarik. Misalnya kayak perbedaan budaya, tekanan keluarga, atau mungkin nilai-nilai lokal yang bikin hubungan mereka jadi lebih kompleks. Tapi ya nggak digali. Jadinya unsur budaya cuma jadi bumbu visual, bukan bagian penting dari cerita. Wasted opportunity. Ini nih yang bikin aku sedih kali. Konflik beda agama di film Komang seharusnya jadi emotional core di film ini. Tapi yang terjadi cuma disentuh permukaannya doang. Masalah kayak tekanan keluarga gimana, perjuangan mereka biar diterima gimana, akhirnya komprominya gimana. Semuanya di skip. Alhasil konfliknya rasanya terlalu gampang diselesain. Kayak nonton chat code di game tinggal klik, ya kelar. Padahal ini bisa jadi momen yang buat bikin film ini lebih berat dan memorable. Dan sayang banget. Kesimpulan, cute tapi nggak nancep di hati. Jadi gimana? Pada akhirnya kita menilai Komang ini. Ya ini adalah film yang indah secara visual, punya momen-momen manis, dibintangi sama Aurora Ribeiro yang ngasih penampilan yang kuat. Tapi di balik keindahannya, ke-beautifulannya ada banyak missed opportunities. Tema yang nggak digali tuntas lah, konflik yang terlalu cepat kelar, kehadiran Raim Laode sendiri yang justru ganggu banget. Komang tuh ibarat secangkir kopi instan yang disajikan di gelas mewah, enak dinikmati sesaat, tapi nggak akan benar-benar bisa dikenang. Ya begitulah sebuah film dengan potensi besar, tapi ya sayangnya masih terlalu bermain aman. Jadi sekali lagi, kalau lo cari hiburan ringan, visual yang cakep, ini oke banget. Aurora Ribeiro beneran carry dan ada beberapa momen yang bikin senyum-senyum sendiri. Tapi kalau lo expect film romantis kayak Dilan, atau mungkin ya film-film sejenisnya lah, siap-siap kecewa. Komang not bad, but could have been so much more. Like ditonton kok, tapi jangan berharap terlalu tinggi ya. Ya kawan-kawan, terima kasih telah menonton video review ini. Jangan lupa klik tombol like-nya kalau kalian suka, klik tombol dislike kalau tidak suka. Klik juga tombol subscribe dan bell notifikasinya biar nggak ketinggalan review film terupdate lainnya. Kalau gitu aku Zain pamit undur diri. Terima kasih, jaga kesehatan, tetap positif, dan jangan lupa bahagia.